这个时候，现在就走。看来可以出力，罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。江组长， Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 725 sampai 726 atau episode 751 sampai 752 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan, Lu Feng yang telah mendatangi gurunya tamu gunung duduk dan bertemu dengan leluhur binatang buas luar angkasa. Untuk bernegosiasi mengenai kerjasama mereka dengan syarat ras manusia memberikan informasi cara menjadi master semesta tertinggi. Dan akhirnya Lu Feng merundingkan dahulu persyaratan leluhur binatang buas luar angkasa tersebut dengan gurunya pemimpin kota kekacauan primal. Semua orang berharap ras mereka akan menjadi lebih kuat. Tidak ada yang ingin berbagi rahasia untuk kekuatan puncak dengan kekuatan lain. Jika kekuatan mereka menjadi lebih kuat, seperti penguasa tertinggi alam semesta yang sendirian, mereka akan berkeliaran di lautan semesta tanpa peduli pada manusia. Mereka mungkin berkonflik dengan manusia, dan jika mereka bertempur, bahkan jika manusia itu relatif lebih kuat, mereka tidak akan menang, karena penguasa tertinggi semesta yang sendirian, tidak memiliki apapun untuk dipedulikan. Mereka sekuat master asal juga. Tunggu sampai semuanya menjadi lebih jelas. Ucap pemimpin kota kekacauan primal terdengar bersemangat. Setelah 3 hari, Luo Feng mengambil mata dewa kuno lainnya dari tamu gunung duduk dan kembali ke wilayah manusia. Dia mencoba membujuk beberapa kekuatan yang lebih rendah, untuk bergabung dengan mereka. Seperti yang kamu lihat, tidak ada master semesta yang bergabung dengan kami yang abadi. Kata Luo Feng, berusaha meyakinkan makhluk batu raksasa. Mungkin kita tidak memiliki peluang besar untuk menang, dan aku tidak akan membual tentang kekuatan kita, tetapi mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang juga. Namun, aku dapat menjamin bahwa kamu akan aman. Kami memiliki kapal makam, menara penjara hitam, dan menara bintang. Jika kamu bergabung dengan kami, keamanan kamu akan dijamin sepenuhnya. Kamu takut diserang? Jangan khawatir tentang itu. Kami memiliki banyak penguasa semesta di pihak kami, dan jika ada ras yang berani membalas dendam pada kamu, kami akan memusnahkan ras itu dengan menara bintang dan kapal makam. Kamu pasti akan menang jika kamu bergabung dengan aliansi. Seperti yang kamu lihat, sudah ada 6 kekuatan dalam aliansi kita, dan persatuan itu kuat. Ke-6 kekuatan ini saja sudah memiliki sekitar 300 master semesta. Dan beberapa ras menganggur telah bergabung juga, jadi kita akan memiliki lebih banyak master semesta. Selain itu, kita memiliki lebih banyak penguasa tertinggi dunia, dan harta sejati yang tertinggi juga. Apa, barang berharga yang mengejutkan, itu lelucon. Aku harus mengakui bahwa hal yang sangat berharga itu memang mengesankan, tetapi lihatlah berapa banyak master semesta yang kita miliki. Ke-6 kekuatan itu sendiri sudah memiliki 300 master semesta. Jika kami membaginya menjadi tim 50, akan ada 6 tim. Tidak peduli seberapa kuat barang-barang berharga itu hanya bisa menyerang 1 tim. Bagaimanapun, kejutan pikiran yang berharga tergantung pada jarak, dan semakin jauh kita dari yang berharga, maka akan semakin lemah juga kekuatannya. Kamu tahu pilar batu bergaris hitam dan bagaimana cara kerjanya. Yang perlu kita lakukan adalah menjauh dari manusia itu, sekitar 10 juta kilometer jauhnya dari mereka. Yang berarti bahwa kejutan pikiran yang berharga tidak akan banyak mempengaruhi kita selama perang. Selain itu, jika kita membagi master semesta menjadi tim kecil, efeknya akan lebih kecil. Singkatnya, tim kami pasti menang. Selain itu, pertikaian antara kita dan manusia akan berlangsung lama. Jika mereka tidak memberi kami warisan, kami akan menekan mereka selamanya agar mereka tidak pernah makmur, dan mereka yang mencari manusia akan menyesalinya. Kedua belah pihak berusaha merekrut lebih banyak anggota. Manusia relatif lemah, namun aliansi pasukan bersatu lebih kuat. Lagi pula,
Aliansi Teritorial Utara sendiri sudah memiliki sekitar 100 Master Semesta. Hari-hari berlalu, semua kekuatan di alam semesta asli mengamati situasi, dan kekuatan di samudera semesta juga melakukan hal yang sama. Kita hanya bisa tinggal di laut semesta. Sial, jika kita bisa memasuki alam semesta yang asli, kita bisa memaksa manusia untuk memberi kita pengalaman tentang hal penting reinkarnasi. Kenapa kita tidak bisa bergabung? Kekuatan di samudera semesta semuanya cemas, tetapi mereka juga merasa tak berdaya. Baik era alam semesta pertama dan era alam semesta kedua, jauh lebih kuat daripada era alam semesta asli. Beberapa ras puncak dari dua era alam semesta ini cukup kuat untuk menghancurkan semua kekuatan di alam semesta asli. Namun, mereka tidak bisa memasuki alam semesta yang asli. Luo Feng mengambil token, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Batu memori yang kamu berikan padaku terakhir kali memang tidak berguna. Jika kamu memberi aku satu lagi, dan batu memori itu benar-benar berguna, aku akan memberi kamu 8 harta sejati tertinggi untuk batu memori ketiga. Apa yang kamu pikirkan? Kecuali jika kamu mencoba menipu aku, kamu harus memberi aku batu memori kedua. Leluhur Kaisar Timur, jika kamu ingin mendapatkan batu memori kedua, beri aku 4 harta sejati yang tertinggi. Dalam percakapan saat ini, Luo Feng masih tegar. Rupanya, Tanah Suci Kaisar Timur tahu apa yang terjadi di alam semesta asli. Setelah perdagangan terakhir kali, leluhur menganggap Luo Feng tidak sengaja mencoba menipu dia karena Luo Feng tidak bisa membaca informasi yang lebih maju, itulah sebabnya dia masih menginginkan yang kedua. Namun, para leluhur tidak ingin menyerahkan harta karun sejati yang lebih tinggi lagi. Dia mengerti bahwa manusia berada dalam situasi yang sulit, jadi dia pergi ke Luo Feng secara langsung. Aku masih bersikeras, jika kamu tidak memberi aku harta karun sejati tertinggi, maka tidak ada kesepakatan. Bukannya Luo Feng tidak mau melakukannya. Sebaliknya, dia mengerti bahwa batu memori pertama yang dia berikan kepada Kaisar Leluhur Timur, sudah merupakan pilihan terbaik. Meskipun dia tidak bisa membaca informasi itu, dia tahu betapa berharganya batu-batu memori itu dan jenis pengalaman apa batu-batu itu terkandung. Jika yang pertama tidak berguna, maka dua yang berikut hanya akan lebih buruk. Itu sebabnya Luo Feng tidak bisa memberinya batu memori. Dan selain itu, Luo Feng adalah satu-satunya yang memiliki batu memori, jadi dia memonopoli mereka. Oleh karena leluhur Kaisar Timur tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan berlalunya waktu, perang pun semakin dekat. Seluruh alam semesta asli berada di bawah tekanan hebat. Dan kekuatan di alam semesta juga situasinya menjadi mengkhawatirkan, karena mereka ingin bergabung dengan pertarungan. Sayangnya, mereka tidak bisa. Tiba-tiba, Luo Feng mendengar suara pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng, datang segera. Hah, Luo Feng merasakan ada sesuatu yang salah. Dia berteleportasi ke istana utama di mana pemimpin kota kekacauan primal berada, dan semua penguasa semesta muncul satu persatu. Luo Feng berteleportasi untuk muncul di dalam aula dan melihat sekelilingnya, di mana berbagai tokoh muncul berturut-turut setelah teleportasi. Beberapa saat kemudian, termasuk pemimpin kota kekacauan primal, yang berdiri di atas total 19 master semesta muncul. Semua penguasa alam semesta manusia hadir. Bahkan tidak ada yang tidak hadir. Luo Feng kagum, ada beberapa penguasa semesta yang tetap berada di alam semesta asli. Tapi sekarang, avatar yang ditopang oleh kekuatan sakti, dari beberapa penguasa alam semesta ini semuanya bergegas. Apa yang sedang terjadi? Guru benar-benar memanggil semua penguasa semesta umat manusia. Luo Feng merasakan tekanan. Bahkan ketika mereka berperang melawan kekuatan gabungan dari 3 ras, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua penguasa semesta manusia berkumpul bersama di satu tempat. Pada saat itu, di dalam aula, semua orang mengenakan ekspresi berat. Saat ini semua orang diam. Tak satu pun dari master semesta berbicara. Tekanan tak terlihat menyebabkan setiap master alam semesta merasa berat, ketika mereka melihat ke arah pemimpin kota kekacauan primal. Semua orang, kata pemimpin kota kekacauan primal. Dia berjalan menuruni tangga, memandang berkeliling ke banyak penguasa semesta, dan perlahan-lahan berkata, situasi telah mengalami perubahan besar. Perubahan apa? Ucap Master Long Yan tidak bisa berhenti untuk bertanya. Pemimpin kota kekacauan primal, apa yang terjadi? Bagaimana situasi tepatnya sekarang? Guru, satu demi satu, Master Semesta berbicara.
Bahkan Luo Feng bertanya dengan gigih. Adegan ini tampaknya menjadikan semua penguasa semesta seperti ada pada pin dan jarum. Pemimpin kota kekacauan primal berkata dengan sungguh-sungguh, aku baru saja menerima berita bahwa sejumlah besar ras tersebar. Luo Feng dan yang lainnya tiba-tiba merasakan simpul di perut mereka. Master alam semesta dari ras yang tersebar adalah kunci untuk pertempuran terakhir kali ini. Camp manusia dan camp pasukan bersatu, siapa yang bisa mendapatkan dukungan yang cukup? Pemenang akan berada di posisi yang lebih menguntungkan. Menilai dari situasinya, mungkinkah sebagian besar ras yang tersebar, akan berpaling ke camp pasukan bersatu. Total 282 ras kuat, hampir 10.000 ras biasa, dan sejumlah besar ras lemah, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan nada serius. Mereka pasti membentuk aliansi secara diam-diam. Apa? Aliansi. Ras yang tersebar membentuk aliansi. Tiba-tiba, aula gempar. Luo Feng dan semua orang terkejut. Miliaran ras yang tersebar itu, yang disebut ras biasa dan ras lemah, semuanya tidak memiliki kekuatan. Seperti ras bertanduk emas yang hidup di wilayah manusia dalam jumlah besar, tidak satu pun dari ras ini yang memiliki penguasa semesta tunggal. Inilah sebabnya mengapa mereka hidup genting di alam semesta. Sebagian besar hidup sebagai ras bawahan, mengandalkan ras yang lebih kuat atau bahkan mengandalkan ras puncak untuk bertahan hidup. Jadi, meskipun dikatakan memiliki total miliaran ras, total sebenarnya sebagian besar terdiri dari aliansi 282 ras kuat. Bagaimana hasilnya menjadi seperti ini? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ras yang tersebar. Ini adalah ras yang tersebar ini. Beraninya mereka membentuk aliansi. Mereka pikir mereka benar-benar dapat menggabungkan kekuatan mereka. Pada saat itu, ada kekacauan di aula. Semua orang terkejut dan bingung. Ini adalah berita yang menghancurkan bumi bagi mereka semua. Sebelumnya, ada 9 kekuatan teratas di jagat raya. Setiap kekuatan besar, seperti aliansi Hong dan aliansi klan serangga, memiliki total sekitar 40 master semesta. Aliansi teritorial utara memiliki jumlah master alam semesta terbanyak, tetapi paling banyak sekitar 100, dan mereka tersebar di seluruh penjuru. Inilah sebabnya mengapa selalu dianggap relatif tenang di jagat raya. Kombinasi dari berbagai ras yang tersebar sulit dipahami. Wilayah mereka tersebar di seluruh penjuru jagat raya, dan beberapa di antaranya saling membenci satu sama lain. Menggabungkan kekuatan, camp manusia dan camp pasukan bersatu tidak pernah mempertimbangkan ini sebelumnya. Bagaimanapun, dalam periode waktu yang sangat singkat, untuk balapan yang tak terhitung jumlahnya untuk menggabungkan kekuatan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. 282 ras yang kuat. Hanya, berapa banyak master semesta akan ada? Master Gunung Es tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana mungkin? Luo Feng juga tidak percaya. Membentuk aliansi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini melibatkan banyak ras, juga dendam, keuntungan, kepentingan, dan konflik mereka. Siapa yang memiliki status lebih tinggi? Siapa yang lebih rendah? Dan siapa yang akan menjadi pemimpin? Pemimpin kota kekacauan primal berkata dengan nada serius, ini sudah terjadi, dan akan diumumkan segera. Sebelumnya, ras yang tersebar tidak di bawah tekanan yang begitu besar, tetapi sekarang, di bawah pengaruh kedua kubu memaksa mereka untuk memilih sisi. Tentu saja, beberapa penguasa alam semesta ini tidak ingin mengambil sisi tertentu, tetapi khawatir jika mereka memilih untuk berdiri sendiri, mereka akan terlalu lemah. Itulah sebabnya ras mulai mengikat master-master semesta untuk membentuk geng. Meskipun tanda-tanda ini muncul sebelumnya, aku tidak menganggapnya serius. Siapa yang mengira bahwa dalam waktu sesingkat itu, seluruh aliansi dapat terbentuk? Dan, pemimpin aliansi dari aliansi ini, tidak lain adalah pemimpin Pulau Sihua. Saat ini dikatakan, semua orang di aula terkejut menjadi bingung. Pemimpin Pulau Sihua adalah salah satu dari pemimpin tertinggi yang bepergian sendirian, dan selalu begitu misterius. Dari semua master tertinggi, pemimpin Pulau Sihua, tamu Gunung Duduk, dan master aliansi teritorial utara dikenal sebagai tiga yang paling misterius. Sesama misterius seperti itu benar-benar akan menjadi master aliansi super aliansi. Aliansi super ini terdiri dari 6 kelompok besar, dengan kekuatan sekunder dan beberapa kelompok kekuatan kecil lainnya, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan serius. Ada total 282 ras yang kuat, dan jumlah total master semesta melebihi 400.
Dan camp manusia dan camp pasukan bersatu telah melihat sejumlah penguasa semesta meninggalkan kita, untuk bergabung dengan aliansi super itu. Meninggalkan camp, Luo Feng dan ekspresi master semesta lainnya menjadi lebih bengkok. Pemimpin kota kekacauan primal, berapa banyak master semesta telah meninggalkan camp manusia? Tanya master cermin sepi dengan cepat. Dengan anggukan, pemimpin kota kekacauan primal menjawab, seperti yang kalian semua tahu, ras pengikut yang menoleh pada kita, bagaimanapun, bergantung pada kita. Selama perang, kita dapat menahan sejumlah penguasa alam semesta ini sebagai sandera di alam semesta asli kita. Tetapi ketika perang berakhir dengan kekuatan gabungan dari 3 ras, kita tentu tidak punya alasan untuk tidak membiarkan mereka kembali ke jagat raya. Sebelumnya, mereka dihadapkan pada 2 pilihan sulit, tetapi setelah banyak perjuangan, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali kepada kita. Tetapi ketika aliansi ini diam-diam dibangun, ia juga menghubungi Tuan Master Semesta yang berpaling kepada kami dan camp pasukan bersatu, masing-masing. Hanya sedikit bujukan yang cukup untuk membuat Master-Master Semesta ini berpaling dari kita. Beberapa waktu yang lalu, jumlah Master Semesta di perkemahan manusia kita telah meningkat menjadi lebih dari 180. Tapi sekarang, termasuk diriku, kita hanya memiliki 162, dan masih ada Master Semesta yang maju untuk mengucapkan selamat tinggal. Pemimpin kota kekacauan primal menambahkan dengan mendesah, ketika mereka memilih untuk pergi, bagaimana camp manusia bisa menghentikan mereka? Seketika terjadi keheningan, Luo Feng dan Master Semesta lainnya semuanya merasa hancur. Sebelumnya, ketika ras yang tersebar memilih untuk mendukung perkemahan manusia, mereka hanya berpaling ke manusia karena manusia telah memberi mereka janji-janji tertentu. Tapi itu tidak mungkin bagi mereka untuk menjual diri mereka kepada manusia selamanya. Ras-ras yang tersebar ini telah berperang untuk manusia, dan tanpa meminta keuntungan apapun, mereka pergi. Bahkan jika mereka tidak diizinkan untuk pergi, mereka akan terbang keluar dari alam semesta asli dan ke samudera semesta. Sekarang sepertinya manusia ingin membunuh mereka semua. Jika manusia benar-benar berani melakukannya, ini akan meledak menjadi kehebohan yang lebih besar. Hanya ada kesunyian di dalam aula. Tidak satu pun dari 19 master semesta berbicara sepatah kata pun. Semua orang kehilangan kata-kata. Akhirnya, sekali lagi pemimpin kota kekacauan primal yang membuat bola bergulir. Dalam beberapa hari terakhir, kelompok besar kekuatan dari samudera semesta telah menghubungi kami. Kata pemimpin kota kekacauan primal. Mereka semua meminta bimbingan dari peradaban kuno untuk belajar tentang bagaimana mereka dapat berkultivasi untuk melampaui reinkarnasi. Di antara mereka, banyak yang tahu tentang pengaruh kemauan asal mula alam semesta. Jadi mereka meminta pengalaman kultivasi untuk belajar tentang bagaimana mereka bisa berkultivasi untuk mencapai batas tertinggi dari penguasa tertinggi semesta. Dan mereka semua bersedia untuk bertukar pengalaman ini, dengan harta sejati yang tertinggi. Berbagai kelompok teratas di samudera semesta semuanya sangat kuat. Seperti klan Mata Sakti, klan Kerangka, dan banyak lainnya semuanya memiliki beberapa penguasa tertinggi semesta. Bagi mereka, untuk mengeluarkan harta karun sejati tertinggi, untuk diperdagangkan bagi pengalaman kultivasi, tentang cara mengolah untuk mencapai batas tertinggi dari penguasa tertinggi semesta, mereka akan paling bersedia untuk mewajibkan. Lagi pula, ketika dihadapkan dengan kiamat, siapa yang masih tidak mau menyerahkan harta mereka yang sejati? Kekuatan menjijikkan dari samudera semesta, hanya harus memilih saat paling kritis ini untuk bernegosiasi dengan kita, Master Emas Kosong berkata dengan dingin. Mereka tahu bahwa kita berada dalam situasi yang sulit sekarang. Inilah tepatnya mengapa mereka di sini untuk menggoda kita, karena kita berada dalam kesulitan seperti itu, kata Master Kegelapan dengan suara rendah. Bukan hanya mereka, Luo Feng mulai berkata. Belum lama ini, Tanah Suci Kaisar Timur menghubungi aku lagi. Tanah Suci Kaisar Timur, tiba-tiba, semua orang memandang Luo Feng. Manusia tidak mau melakukan kesepakatan dengan kelompok kekuatan lain, karena memberikan bagian dari warisan mereka kepada kelompok kekuatan lain, mereka kemungkinan besar akan membentuk lawan yang kuat untuk diri mereka sendiri di masa depan. Tetapi Tanah Suci Kaisar Timur berbeda. Karena Tanah Suci Kaisar Timur sudah memiliki keberadaan yang melampaui reinkarnasi. Dia sudah memiliki pengalaman berkultivasi hingga batas tertinggi dari penguasa tertinggi semesta. Bahkan jika manusia memberikan potongan dari bagian dari pengalaman itu hanya akan menjadi kue bagi mereka.
Dan tidak ada pengaruh atau efek pada ras manusia sama sekali. Leluhur Kaisar Timur sangat licik dan serakah. Luo Feng menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan mudah untuk mencoba mendapatkan harta sejati tertinggi darinya. Dia hanya melakukan ini karena dia tahu bahwa kita manusia berada dalam kesulitan sekarang, kata Master Tuan jarak jauh dengan gigi terkatup. Setiap kekuatan teratas di samudera semesta menginginkan hal yang sama. Hanya saja mereka tidak bisa melibatkan diri, jadi mereka hanya bisa menunggu kesempatan kritis pada saat yang tepat, ketika manusia terjebak dalam kesulitan. Kemudian mereka akan memanfaatkan godaan harta sejati tertinggi. Setelah semuanya, sebagian besar kekuatan utama di samudera semesta terutama berusaha untuk membentuk koalisi dengan manusia. Yang lain seperti kamp pasukan bersatu benar-benar keluar dari daftar mereka. Sedangkan untuk meminjam kamp pasukan bersatu dengan harta sejati yang tertinggi, mereka khawatir itu akan menjadi yang terakhir kalinya mereka melihat harta mereka. Kami akan menunggu, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan nada rendah. Kita hanya bisa menunggu. Tunggu respon ketika aliansi super ini dibentuk oleh semua ras yang tersebar disatukan. Sebelumnya, hanya satu ras saja tidak akan memiliki kekuatan untuk menuntut apapun dari kami. Tapi sekarang, mereka memiliki lebih dari 400 master semesta, yang jauh lebih dari kamp pasukan bersatu. Ini adalah kekuatan yang benar-benar dapat memengaruhi hasil perang terakhir, atau, dengan kata lain, pihak manapun yang mereka pilih. Itu akan menjadi pihak yang menang. Sekarang mereka memiliki pengaruh yang cukup, terutama pemimpin Pulau Sihua. Jadi tanpa suara dia menjadi Master Aliansi Super Aliansi. Bagi pemimpin Pulau Sihua yang misterius ini untuk sampai sejauh ini, mustahil baginya untuk tidak menginginkan apapun lagi. Apa yang dia mau, dia harus memiliki tujuan dalam pikiran dia. Jadi, aliansi super ini akan bergerak segera, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan sangat serius. Luo Feng dan yang lainnya semua mengangguk dengan berat hati. Sebenarnya, semua orang bisa menebak bahwa, dengan pengaruh yang cukup, lawan mereka pasti akan memiliki persyaratan harapan yang sangat tinggi. Haruskah manusia benar-benar menurut? Jika mereka tidak memberikan apa yang diminta, bagaimana jika lebih dari 400 master semesta bergabung dengan kamp pasukan bersatu? Bagi umat manusia, ini akan menjadi bencana besar. Sin kemudian berpindah ke dalam wilayah iblis, bintang gigi berdarah. Butiran niat jatuh pada bintang ini, dan avatar master teratai hitam, yang berasal dari aliansi wilayah utara, ada di sini. Menjijikkan, betapa beraninya mereka, kelompok-kelompok kecil kekuatan lemah ini, kelompok kekuatan yang lebih rendah, betapa beraninya mereka menggabungkan kekuatan. Membentuk aliansi super seperti itu dan menyebabkan beberapa master semesta, yang awalnya berpaling ke kamp pasukan bersatu, untuk melepaskan diri dari kamp kami. Mereka tidak bisa dihentikan, mereka juga tidak bisa dibujuk. Sihua, orang ini, Sihua, aku seharusnya menyadari bahwa dia memiliki metode yang luar biasa. Aku tidak akan pernah berharap dia bisa datang dengan aliansi super seperti itu. Menghadirkan aliansi super seperti itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Tebakan aku adalah, dengan pemusnahan kapak besar, dia mungkin telah meramalkan situasi yang akan terjadi, jadi dia pasti sudah mulai merencanakan ini dalam gelap untuk beberapa waktu. Sekarang, inisiatifnya ada di tangan aliansi super ini. Mari kita tunggu dan lihat saja. Mari kita tunggu untuk melihat apa aliansi super ini. Kamp pasukan bersatu dan kamp manusia keduanya tertangkap basah. Setengah bulan kemudian, aliansi super didirikan, dan berita formal diumumkan secara publik ke seluruh jagat raya. Aliansi super ini dinamai Aliansi Kebebasan, dan sekali didirikan, itu akan menjadi kekuatan utama dalam alam semesta yang utama segera. Ras serangga, ras iblis, dan ras otomat, meskipun 6 kekuatan membentuk aliansi, itu adalah aliansi yang sangat longgar. Bagaimanapun, itu dibagi menjadi 6 kekuatan. Namun, aliansi kebebasan berbeda. Negara adikuasa baru ini dikonsolidasikan, dan itu direncanakan menjadi negara adikuasa yang akan ada selamanya. Itu seperti aliansi teritorial utara, tetapi jauh lebih besar. Itu direncanakan ada selamanya, jadi persatuan di dalam aliansi itu jauh lebih kuat. Tiba-tiba, gelombang keemasan berjatuhan di langit dan menyapu segalanya. Bintang-bintang dan planet-planet seperti butiran pasir, tetapi mereka terlindungi dengan baik. Ada sebuah pulau di ombak keemasan. Di pulau itu,
Takhta diatur untuk membentuk sebuah cincin. Berbagai bentuk kehidupan duduk di singgasana, yaitu jenis daging dan darah, jenis energi, jenis logam, jenis batu, dan jenis tanaman. Mereka semua terlihat sangat kuat. Semuanya, teriak makhluk yang duduk di atas takhta ungu, dan suaranya bergema di setiap inci ruang dan waktu di sekitarnya. Mulai sekarang, aliansi kebebasan akan bangkit di alam semesta asli. Aliansi kebebasan, untuk bertahan hidup, untuk kebebasan. Semua ras yang hadir adalah ras kosong, dan bahkan yang terkuat pun hanya memiliki 6 master semesta. Sebagian besar ras di sini hanya memiliki 1 master semesta. Siapapun dari kita yang lemah dibandingkan dengan kedua tim. Jika kita bergabung dengan aliansi pasukan bersatu, kita perlu berjuang bahkan jika nyawa kita akan terancam punah. Kami bahkan tidak bisa mendapatkan sebanyak itu. Jika kita bergabung dengan manusia, aliansi pasukan bersatu mungkin membalas dendam pada kita. Kami juga dari ras. Kami juga bagian dari alam semesta yang asli. Kita bahkan tidak bisa netral dan menjalani hidup kita dengan damai dan tenang. Tidak ada yang mau hidup seperti ini. Pemimpin Pulau Sihua melihat sekeliling. Master semesta semua mengangguk. Rupanya, mereka berada dalam dilema. Meskipun aku adalah master tertinggi semesta, ini adalah pertarungan antara 2 tim besar. Satu penguasa tertinggi alam semesta tidak dapat mengubah apapun, kata pemimpin Pulau Sihua. Aku juga tidak senang tentang itu. Mengapa kita bahkan bertarung di alam semesta ini? Karena kami ingin mendapatkan apa yang kami inginkan, dan menjaga hal-hal terpenting bagi kami. Untuk memajukan, untuk menjaga hal-hal yang kita sukai. Dan untuk memenuhi itu, pertama-tama kita harus bebas. Jika kita bahkan tidak bisa membuat pilihan sendiri, apa yang bahkan kita jaga? Itu sebabnya kami membentuk aliansi kebebasan. Mata pemimpin Pulau Sihua berkilau, dan dia terus berkata, para penguasa alam semesta yang tidak bisa datang ke sini mengirim avatar mereka. Aliansi kami memiliki 298 ras, dan ada 433 master semesta. Setelah kami bersatu, aliansi pasukan bersatu maupun tim manusia tidak dapat mempengaruhi kami. Manusia memiliki barang berharga yang mengejutkan, dan kedua tim memiliki istana harta karun sejati yang tertinggi. Tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi kita. Kejutan pikiran yang berharga sudah terbuka, jadi semua orang tahu kelemahannya. Adapun istana jenis harta sejati yang tertinggi. Gabungan 20 master semesta sudah cukup untuk menahan kekuatan menelan dari menara penjara hitam, menara permaisuri, dan menara bintang. Bahkan jika manusia menjadi lebih kuat di masa depan, mereka memiliki kurang dari 20 master semesta. Bahkan jika mereka memiliki 100 di masa depan, dan bahkan jika mereka memiliki 300 dengan bantuan warisan kuno, kita memiliki lebih dari 4000 master semesta. Seiring berjalannya waktu, akan ada lebih banyak. Kita dapat membela diri melawan manusia bahkan jika mereka makmur di masa depan. Selama kita berdiri bersama, tidak ada yang bisa mempengaruhi kita. Sekarang atau masa depan, ini bukan krisis bagi kita. Sebaliknya, ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Suara pemimpin Pulau Sihua bergema di telinga setiap master semesta dan meredakan keinginan mereka. Namun, mereka terlalu lemah untuk memenuhinya sebelumnya. Sekarang, ketika mereka melihat sekeliling dan melihat takhta dan bayangan lebih dari 400 penguasa semesta, mereka merasa percaya diri. Itu adalah kekuatan yang luar biasa, dan mereka pasti akan mendapatkan lebih banyak. Seiring berlalunya waktu, beberapa penguasa semesta meninggalkan ras manusia dan aliansi kekuatan bersatu. Setelah setengah bulan, tidak ada master semesta mencoba untuk beralih sisi lagi. Ada 298 ras dan 433 master semesta di aliansi kebebasan. Itu adalah kekuatan yang memberikan tekanan berlebihan pada aliansi pasukan bersatu, dan tim manusia. Sin kemudian berpindah ke bintang gigi darah, wilayah ras iblis. Pikiran dari 6 penguasa tertinggi semesta dan avatar Master Sungai Bintang, Master Teratai Hitam, dan Master Bintang Liu Lan semuanya hadir. Aliansi dari 6 kekuatan kita, bahkan jika kita menghitung Master Semesta yang datang kepada kita, banyak Master Semesta meninggalkan aliansi kita hari ini, dan kita memiliki kurang dari 400 Master Semesta sekarang. Bahkan jika kita menghitung penguasa tertinggi semesta, itu mungkin hanya sejajar dengan aliansi kebebasan. Selain itu, kami tidak dapat menjamin kesetiaan ras bawahan itu. Bahkan jika kita akan melawan manusia,
kita harus menyandera mereka di alam semesta miniatur kita, jika beberapa dari mereka mengkhianati kita. Itulah sebabnya kekuatan kita yang sebenarnya akan lebih lemah dari aliansi kebebasan. Apa yang harus kita lakukan? Setuju dengan persyaratan mereka, para senior-senior saling memandang. Aliansi kebebasan memang menyebutkan nama mereka. 1. Warisan dari peradaban kuno akan dibagi rata tanpa keraguan. Dan kedua, 2 harta karun sejati tertinggi akan diberikan kepada aliansi kebebasan. Jika aliansi pasukan bersatu melakukannya, aliansi kebebasan akan bergabung dengan aliansi pasukan bersatu segera. 2 harta sejati yang tertinggi. Betapa serakah. Perang melawan manusia tidak hanya bermanfaat bagi kita tetapi juga mereka, tetapi mereka menginginkan 2 harta sejati yang tertinggi. Apakah itu bahkan sebuah pertanyaan? Dalam kondisi yang sama, mereka pasti akan bergabung dengan tim manusia. Begitu mereka bergabung dengan tim manusia, manusia benar-benar akan menang. Selain itu, manusia dapat memberi mereka pengalaman warisan dari peradaban kuno. Tentu saja, mereka lebih bersedia untuk bergabung dengan tim manusia. Mereka sengaja menyebutkan nama mereka. Mereka pasti telah memberikan kondisi pada manusia, dan sekarang mereka juga menunggu tanggapan. Harta karun sejati tertinggi, aliansi teritorial utara, ras penjara, dan ras kristal tidak memiliki harta tertinggi sejati. Adapun ras iblis, ras serangga, dan ras automaton, kami memiliki 4 totalnya. Namun kita harus memberi mereka 2. Apakah mereka serius? Jangan khawatir, manusia akan memberi mereka jawaban. Jika manusia mengatakan tidak, negosiasi akan jauh lebih mudah. Kita bisa menegosiasikan kondisinya. Sementara itu, tim manusia pun sama-sama menghadapi keputusan yang sulit. Aku perlu membicarakannya dengan Master Semesta Alam Semesta Manusia lain, dan aku akan segera kembali kepadamu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Kalau begitu kami akan menunggu tanggapan kamu, pemimpin kota kekacauan primal. Mata air seperti hantu terbang keluar dari wilayah rahasia purba. Setelah beberapa saat, para Master Semesta Manusia berkumpul di istana utama. Perwakilan dari aliansi kebebasan datang ke sini sebelumnya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Istilah mereka tepat seperti yang kami harapkan, pengalaman tentang bagaimana untuk maju dari penguasa semesta ke tuan tertinggi semesta, dan untuk membatasi tuan tertinggi semesta. Kami setidaknya perlu memberi mereka beberapa pengalaman sebelum mereka bergabung dengan kami, dan setelah perang, kami akan memberi mereka bagian lain. Ini adalah situasi pertama. Adapun situasi kedua, kita perlu memberi mereka pengalaman dari Master Semesta ke Master Semesta tertinggi bagi mereka, setidaknya, untuk tetap netral. Kalau tidak, mereka akan bergabung dengan aliansi pasukan bersatu. Beberapa Master Semesta dikutuk setelah mendengar ini. Mereka begitu serakah, sangat berani. Kenapa mereka tidak berani? Mereka memiliki begitu banyak Master Semesta. Mereka membutuhkan pengalaman dari Master Semesta, untuk Master tertinggi alam semesta untuk setidaknya tetap netral. Semua penguasa alam semesta manusia marah. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena aliansi kebebasan membuat pilihan. Aku tidak akan membalas mereka terlebih dahulu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Mari kita tunggu dan lihat apakah ada jalan ketiga. Manusia tidak ingin berbagi pengalaman. Lagi pula, mereka perlu berbagi setidaknya beberapa pengalaman dengan para penguasa alam semesta, tidak peduli betapa sederhananya warisan itu. Mereka hanya akan membantu jika mereka pikir pengalaman itu berguna. Ini sebenarnya membantu aliansi kebebasan untuk tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Pemimpin kota kekacauan primal memandang sekeliling penguasa semesta. Tidak perlu terburu-buru. Ini adalah momen yang krusial, dan inilah saatnya untuk membagikan rahasia terakhir umat manusia. Rahasia terakhir. Semua orang terdiam. Mereka semua terkejut. Kekacauan, rahasia apa yang kita miliki? Saudara, kekacauan. Mereka semua bingung. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi makhluk teratas dalam umat manusia. Pemimpin kota kekacauan primal memandang Master Semesta Alam Semesta Manusia dan berkata, Master asal menjelajahi samudera semesta dan tak terkalahkan. Setelah itu, ia pergi ke jalan yang sulit. Dia tahu itu akan sulit, jadi dia menunggu sampai kapak besar menjadi Master tertinggi semesta untuk memulainya. Lalu dia meninggalkan kami yang berharga untuk menjaga ras manusia. Setelah itu, ia mengikuti jalan yang dipilihnya, dan akhirnya, ia ditekan oleh pikiran alam semesta asli. Mata mereka berbinar. Aku telah menjaga wilayah rahasia utama,
dan ini adalah pertahanan terakhir kita, kata pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng, kegelapan, Peng Gong, kamu bertarung dengan ras lain, dan aku sudah berjaga di sini. Jika aku tidak punya apa-apa, bagaimana aku harus menjaganya? Sudah waktunya bagi kamu untuk tahu persis apa yang aku miliki. Pemimpin kota kekacauan primal berbalik. Ikuti aku. Luo Feng dan yang lainnya saling memandang, lalu mengikuti pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng dan para master semesta lainnya mengikuti pemimpin kota kekacauan primal dan berjalan melewati lorong. Mereka bisa melihat kapal makam mengambang di Sungai Seribu Harta di ruang di belakang istana. Di mana kita akan pergi, saudara? Tanya Master Kegelapan. Bahkan dia tidak tahu tentang penjagaan berharga yang ditinggalkan oleh Master asal. Pemimpin kota kekacauan primal menoleh ke belakang dan berkata, mari kita masuk ke kapal makam. Meskipun ini adalah area pusat daerah rahasia primal, ada banyak penguasa semesta dari ras lain. Aku tidak ingin informasinya bocor. Mari kita masuk ke kapal makam terlebih dahulu sehingga kamu semua bisa melihatnya. Luo Feng ingin tahu. Setelah beberapa saat, mereka memasuki kapal makam, yang panjangnya 100 miliar kilometer, mengambang di Sungai Seribu Harta. Kapal makam memang luar biasa. Pemimpin kota kekacauan primal tidak bisa membantu memujinya. Meskipun tidak bisa melakukan serangan itu sendiri, ia dapat dengan mudah melawan serangan dari penguasa tertinggi semesta. Bahkan harta karun sejati tertinggi tidak bisa melakukan itu. Dengan kapal ini, portal semesta terakhir dari ras kita bisa aman. Master Kegelapan, Master Peng Gong, Master Long Yan, dan yang lainnya semua mengangguk. Luo Feng tersenyum juga. Itu benar, Master asal ditekan selama-lamanya, sehingga portal alam semesta dari alam semesta asli ke alam semesta awal, akan semakin sedikit jika mereka rusak, dan mereka tidak dapat dibangun kembali. Bahkan jika ada menara penjara hitam dan menara bintang, mereka akan tetap diterbangkan dan tidak bisa melindungi portal alam semesta itu. Namun, kapal makam jauh lebih stabil. Luo Feng percaya diri. Di samudra semesta, bahkan para penguasa tertinggi alam semesta tingkat 7 dan 8 tidak dapat merusak kapal makam, belum lagi yang ada di alam semesta asli. Kapal makam memiliki panjang 100 miliar kilometer. Portal semesta terlindungi dengan baik di sebuah ruangan besar di kapal, dan membuatnya benar-benar aman. Di istana kapal makam, semua penguasa semesta manusia berkumpul. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Aku akan menunjukkanmu di sini. Luo Feng dan para penguasa semesta semua menantikan apa yang akan ditunjukkan oleh pemimpin kota kekacauan primal kepada mereka. Itu adalah penjaga berharga yang ditinggalkan oleh guru, jadi itu pasti luar biasa. Lihatlah, pemimpin kota kekacauan primal melirik semua master semesta dan mengulurkan telapak tangannya. Mereka semua menatap telapak pemimpin kota kekacauan primal. Tiba-tiba, sebuah benda muncul di telapak tangannya, dan kekuatan harta karun sejati meresap darinya. Semua orang tampak bingung. Ini, Luo Feng membuka matanya lebar-lebar. Hah? Master Peng Gong bingung. Apa ini? Master Kegelapan juga bingung. Sebuah benda seperti patung duduk di telapak kanan pemimpin kota kekacauan primal. Ada bukit buatan, danau, dan rumah kayu. Bukit, air, dan rumah itu tampak hidup berdampingan secara harmonis. Tetapi tampaknya itu hanya sebuah karya seni, kekuatannya biasa-biasa saja meskipun memiliki kekuatan harta yang sejati. Itu, paling banyak, harta sejati tingkat atas. Jika itu benar-benar harta karun sejati, kekuatan itu harus ditekan. Luo Feng tidak bisa untuk tidak melihat pemimpin kota kekacauan primal. Guru, yang lain memandang pemimpin kota kekacauan primal, bingung. Apa ini? Kekacauan. Apakah ini pelindung yang berharga yang ditinggalkan oleh master asal? Tidak, ini jelas bukan harta karun sejati tertinggi. Bagaimana itu bisa menjaga ras manusia? Pemimpin kota kekacauan primal melirik Luo Feng dan Tuan Master Semesta dengan tersenyum, lalu berkata, aku perlu menanamkannya dengan kekuatan saktiku sebelum kamu tahu kekuatan yang berharga ini. Kekuatan sakti membakar telapak tangannya, dan segera menginfeksi yang berharga. Yang berharga melayang dan menjadi jauh lebih besar. Kemudian sebuah gunung setinggi 10.000 km muncul di istana. Di lereng gunung ada rumah kayu setinggi 100 km, dan ada sebuah danau dengan diameter 1000 km di depan rumah kayu itu. Ayo, kata pemimpin kota kekacauan primal, dan dia menyusutkan tubuhnya hingga 10 km. Yang lain menyusutkan tubuh sakti mereka juga.
Mereka mengikuti pemimpin kota kekacauan primal, dan berjalan di sepanjang danau ke rumah kayu. Kekacauan, bagaimana dengan kekuatan yang berharga ini? Tanya Peng Gong Master. Aku belum memicu ukirannya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Tentu saja, itu tidak bisa menggunakan kekuatan. Dia berdiri di samping danau, dan tiba-tiba, makhluk muncul. Itu adalah tubuh bertelanjang kaki yang membawa tongkat kasar. Sebuah tubuh. Seketika itu juga, Luo Feng terkejut. Ini sangat berharga, kata pemimpin kota kekacauan primal. Aku dan tubuhku ini perlu bekerja sama untuk memiliki kekuatan sakti yang cukup, untuk menggerakkan yang berharga ini. Tubuh bertelanjang kaki berjalan ke gunung, kemudian bergabung dengan gunung segera setelah menyentuhnya. Pemimpin kota kekacauan primal melangkah keluar ke danau dan berjalan ke tengahnya. Gunung-gunung mulai bergetar di bawah gelombang yang kuat, dan ukiran buram muncul, melintas di angkasa. Rona hijau membentang dari gunung ke langit, menutupi langit di atasnya. Danau dan tanah bergetar, ukiran buram mengalir dan menghilang. Tanah meluas, membentuk sebidang tanah abu-abu. Langit hijau dan tanah abu-abu bertemu di rumah kayu itu. Rumah kayu itu mulai bersinar terang. Cahaya menutupi setiap inci langit dan langit hijau dan tanah abu-abu terus saling bersilangan, mengerahkan kekuatan, membentuk cahaya tanpa akhir. Di bawahnya, Luo Feng, Master Kegelapan, Master Long Yan, dan yang lainnya semua kagum. Mereka bisa merasakan sumber kekuatan yang sangat besar. Sangat kuat, guru aku mengabdikan banyak untuk membuat ini berharga. Pemimpin kota kekacauan primal berdiri di danau dan mengingat peristiwa dari masa lalu. Gunung, tanah, danau, dan rumah-rumah kayu dibentuk oleh 36.200 komponen. Bahannya sangat indah, namun tekniknya sederhana. Hanya setelah mereka digabungkan, mereka dapat terstruktur. Gunung, danau, dan rumah kayu, ketiga elemen ini membentuk langit dan tanah ini. Guru berkata sebelumnya bahwa ini adalah aturan dasar dari operasi semesta. Ini berharga disebut alam semesta telapak tangan. Ini adalah versi sederhana dari alam semesta miniatur. Alam semesta telapak tangan dapat membuat 2 serangan level 6 tingkat atas segera, di area yang dikontrolnya. Plus, itu mencakup area seluas 1 tahun cahaya persegi. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.